Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, datang ke tempat ini adalah untuk menyaksikan bahwa Jumat Barokah itu dipentingkan untuk semua masyarakat bagi berkah di setiap hari Jumat ya. Nah, sahabat anak Indonesia, inilah saya kira aksi sosial, aksi solidaritas yang harus ditiru oleh semua masyarakat, khususnya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan sayur. Nah, itu senang ya dengan Jumat Barokah. Senang ya, Bu. Wah, syukur. Kemudian ada timun. Timunnya gede, terus terong, ada kentang, kemudian ada wortel, ya maklum lah Bu, kan? Tetapi saya kenal Bu, saya orang desa. Sahabat-sahabat media yang saya cintai, senang rasanya sore hari ini saya bersama lebih 100 orang, saya kira ibu-ibu untuk menerima apa yang disebut dalam program Jumat Berkah dengan membagikan sayur mayur dari sumbangan para donatur. Ada terutama sawi, kentang, wortel, ya, timun, dan berbagai jenis sayur. Dan saya diberikan kesempatan untuk membagi berkah itu kepada ibu-ibu yang membutuhkan tentunya, karena ini adalah program yang sudah 153 itu artinya sudah hampir 3 tahun. Jadi itu yang membuat saya bahagia, dan mudah-mudahan program seperti ini bisa ditiru oleh masyarakat-masyarakat lain yang membagi kasihnya, membagi berkahnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kehadiran saya selain membagikan, ikut serta membagikan sayur mayur berkah Jumat, tetapi kemarin saya menghadiri ada satu peristiwa tindak pidana seorang ibu dikriminalisasi, ya. Seorang ibu dikriminalisasi dan dipisahkan dari kedua anaknya, ya. Sudah hampir sebulan anaknya tidak bertemu dengan ibunya karena ibunya dikriminalisasi atas tuduhan melakukan pemalsuan dokumen yang dituduhkan kepada seorang ibu berinisial LL ini. Nah, saya kemarin bertemu ibu ini di rumah transit tahanan Pengadilan Negeri Surabaya dan berbincang dan mendengarkan apa sesungguhnya aspirasi ibu ini dan mengapa ibu ini menghadapi tuduhan atau kriminalisasi dari perkara di mana ibu ini sebenarnya mempertahankan sebuah perburuan yang dihibahkan atau diwariskan kepada ibu ini dari pendahulunya yang sudah meninggal. Itu artinya bahwa kriminalisasi itu terlihat direkayasa oleh kelompok yang ingin merebut perburuan itu, dan itulah yang diceritakan. Dan dengan sungguh memprihatinkan, ibu ini memohon kepada kita supaya ibu ini bisa menjalani tahanan di luar rumah, di luar tahanan lewat rumah, artinya tahanan rumah, supaya apa? Supaya ibu ini bisa mengasuh kedua putrinya yang sampai hari ini belum tahu apa sebenarnya yang terjadi pada ibunya, padahal ibunya sedang menjalani sidang kriminalisasi. Nah, ini peristiwa itu lalu saya berbincang dengan kedua anak itu. Karena memang standar operasional prosedur kita tanpa kita mendengarkan aspirasi anak dan saya sebut seorang ibu yang dikriminalisasi. Nah, kita berhasil melakukan interview, membuat assessment ya terhadap dua anak itu. Ternyata dua anak ini dipisahkan sudah hampir sebulan tidak bertemu dengan ibunya. Sementara anak ini tidak tahu di mana ibunya sedang berada. Karena ayahnya sebagai orang tua biologisnya hati-hati untuk menyampaikan ini karena jangan sampai shock. Tetapi dengan rekomendasi psikolog yang sudah memeriksakan dalam waktu dekat ini kita akan menulis surat kepada ketua majelis menangani perkara ini, khususnya kepada PN Surabaya,
agar mengabulkan permohonan tahanan rumah kepada ibu ini supaya ibu ini tidak terpisah dari kedua orang tuanya. Karena itu hak anak untuk didengar pendapatnya. Karena ini bukan tidak pidana yang dianggap serius dan sebagainya, tetapi ada rekayasa di situ sehingga mengarahkan kepada ibu ini untuk melepas sebuah perguruan karate yang begitu terkenal di Kota Batu yang sudah berdiri sejak tahun 67 ya. Saya kira kehadiran kita adalah demi memberikan kesempatan kepada anak ini untuk bertemu dengan ibunya dan meminta kepada majelis hakim dalam waktu dekat ini agar mengabulkan permohonan anak dan keluarga agar ibu LL ini menjadi tahanan rumah. Bahkan nanti dalam perbincangan kita, karena perspektif adalah hak-hak perempuan dan perlindungan anak, maka kita minta kepada hakim membebaskan LL ini jika terbukti memang tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Saya kira itu kehadiran kita, mudah-mudahan minggu ini saya percaya hakim akan mengabulkan itu, karena hakim yang ada di pengadilan Surabaya ini peduli dengan anak-anak. Jadi permohonan anak ini mudah-mudahan itu menjadi prioritas dan tidak memperpanjang tahanan ibunya karena anaknya membutuhkan kehadiran ibu LL. Iya, berangkat dari kasus Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang sudah divonis oleh PN Surabaya, lalu kemudian Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa JE bersalah melakukan kejahatan seksual terhadap anak 10 tahun yang lalu. Ini adalah jurisprudensi yang sangat luar biasa dan kagum saya kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Batu yang memvonis JE itu 12 tahun walaupun oleh Mahkamah Agung mengabulkan putusan atau Pengadilan Tinggi yang merubah dari 12 tahun menjadi 8 tahun. Bagi Komnas Perlindungan Anak bukan itu persoalannya. Perjuangan seorang perempuan menegakkan keadilan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, itu telah menjadi jurisprudensi yang bisa dipakai oleh perempuan-perempuan di Indonesia yang sekalipun 10 tahun yang lalu telah mengalami kekerasan oleh siapapun, termasuk orang terdekat seperti apa yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Berangkat dari situ yang saya katakan bahwa sampai hari ini Kota Batu belum menunjukkan perubahan perilaku terhadap kekerasan, masih dalam zona merah terhadap kekerasan. Bukan hanya kasus HPI, tetapi ada kasus-kasus juga di pondok pesantren, ya, di mana pengelolanya melakukan kejahatan seksual. Saya kira teman-teman wartawan pernah tahu, dan itu adalah kompleks yang sangat terkenal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang terdekat di Kota Batu juga cukup tinggi. Itu artinya apa? Bahwa kehadiran saya mensupport Komnas Perlindungan Anak yang ada di Batu ini, terutama kawan komisioner yang berada di Kota Batu ini terus berjuang untuk membebaskan Kota Batu itu dari segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kalau ditanya kondisi perlindungan anak dan perempuan di Kota Batu masih dalam situasi memerlukan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Apalagi ini di tahun politik, di tahun 2024, pilihlah pemimpin yang peduli dengan perempuan dan anak. Karena itu Kota Batu harus bebas dari kekerasan, harus bebas dari pelanggaran terhadap hak anak. Pemberian restitusi itu adalah bagian yang harus terus diperjuangkan supaya angkanya semakin baik, semakin meningkatlah, semakin banyak. Karena restitusi yang ditentukan oleh pemerintah itu belum memenuhi unsur keadilan, karena terlampau kecil ya, ketimbang dari dampak dari pelanggaran terhadap anak, terhadap korban. Jadi sedang kita perjuangkan. Maka dalam waktu dekat ini kita sudah bertemu dengan Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM yang akan dibawa nanti dalam diskusi di akhir bulan Juni di Balik DPR RI sebagai bagian dari
revisi terhadap Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana, yang dimana di dalamnya mengatur tentang besar kecilnya restitusi, hendaknya itu akan ditingkatkan karena belum mencerminkan keadilan. Supaya apa? Supaya ketentuan itu, kebijakan itu menjadi kebijakan dari LPSK, karena LPSK lah yang menentukan besar kecilnya restitusi itu. Tetapi kalau basisnya itu besar dan berkeadilan, maka tidak mungkin LPSA tidak akan menuruti peraturan undang-undang itu.